Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala bentuk nikmatnya kepada kita semua, sehingga nikmat yang kita dapatkan pada sampai saat ini yaitu adalah nikmat kita dihidupkan kembali, dibangunkan kembali dari mati kita yang sementara, yaitu adalah tidur. Maka kewajiban kita yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita dianjurkan dan diajarkan untuk senantiasa berdoa ketika bangun tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah kita, uswah hasanah kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islamiyah, minad dhulumati ilan nur. Para asatidz dan teman-temanku yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini berusaha ingin mengajak diri pribadi saya dan teman-teman seluruhnya untuk senantiasa menegakkan atau berusaha agar dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, kepada kita terutama, untuk senantiasa beristiqomah kepadanya sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, secara khusus dalam firman-Nya di Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Karena mengapa istiqomah ini penting? Karena istiqomah itu adalah jalan satu-satunya atau salah satu jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjanjikan kepada hambanya yang selalu istiqomah. Dalam firman-Nya disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 14, innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka berikan. Nah, Allah sudah menjanjikan kepada hambanya yang selalu istiqomah di jalannya. Saya mempunyai sebuah kisah. Pada zaman dahulu di Mekah, ada seorang laki-laki. Dia adalah seorang murid daripada Syekh. Suatu hari dia belajar di rumah Syekh, dan pada saat waktu istirahat, putri
beliau, putri gurunya ini, keluar membawakan makanan untuk hidangan istirahat. Nah, lalu muridnya ini terkesima, muridnya ini tertarik dan ingin menikahinya. Lalu Syekh tadi mengatakan bahwa jika kamu ingin menikahi putriku, maka ada beberapa syarat yang harus kamu lakukan. Dengan lantangnya, dengan pedenya, murid ini mengatakan, baiklah guruku, baiklah Syekh, saya akan melakukan apa persyaratan-persyaratanmu. Lalu Syekh menyampaikan persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah kamu harus sholat fardu di Masjidil Haram di shaf pertama dan jangan sampai terlambat takbiratul ikram sampai 40 hari 40 malam. Itu persyaratanku. Lalu, baiklah guru, akan saya lakukan. Hari demi hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, niat daripada murid ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi karena perempuan yang ingin dinikahinya. Sampai dengan hari ke-10 niatnya mulai goyah. Niatnya terhadap perempuan mulai tersamarkan. Sampai hari ke-20 niatnya kepada perempuan itu sudah hilang. Dan dia memperbarui niatnya dengan niat lillahi ta'ala. Sampai hari ke-30, hari ke-40, hari ke-41, 42, dia tidak kunjung datang kepada syekhnya. Lalu syekhnya ini penasaran dan mendatangi ke kediaman muridnya tersebut dan bertanya, wahai anakku, wahai muridku, apakah kamu sudah melakukan sholat di Masjidil Haram di shaf pertama dan tanpa kehilangan takbir pertama dalam 40 hari 40 malam terakhir ini? Ya Syekh, saya sudah melakukan. Baiklah, ayo aku ajak kamu ke rumahku dan menikahlah dengan putriku. Nah, murid ini kaget. Loh, lah kok bisa? Ya, karena dahulu sebelum kamu melakukan itu adalah sebuah persyaratan dariku jika kamu ingin menikahi putriku. Lalu murid ini kecewa. Gak bisa gak bisa. Masa saya menukarkan amalan saya kepada Allah selama 40 hari 40 malam hanya untuk menikahi putrimu? Saya nggak bisa melakukan. Nah, di sini syekhnya kaget. Waduh, ini murid saya sudah soleh ini, murid saya sudah istiqomah ini, mengetahui tingkat kesolehan, mengetahui muridnya ini semakin dekat dengan Allah, maka syekhnya ini malah tertarik kepada muridnya untuk menikahkan muridnya dengan putrinya. Walaupun syekhnya memaksa dan muridnya ini menolak. Dan pada akhirnya muridnya ini setuju menikah dengan putrinya walaupun dipaksa. Nah, di dalam cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa istiqomah itu dibangun tidak harus dengan sesuatu yang besar. Istiqomah tidak dibangun dengan sesuatu yang sangat sempurna, tetapi istiqomah itu dibangun dengan suatu hal yang kecil dan jauh dari kesempurnaan. Maka orang-orang yang beriman, yang mereka itu sekarang ini sudah berada di fase keistiqomahan, mereka itu pasti di awal-awal mereka memiliki fase-fase tidak kesempurnaan. Contohkanlah, ada orang yang sering bersedekah. Di awal-awal mereka bersedekah, mereka itu tidak meniatkan sedekahnya karena Allah, karena tentu saja karena dunia yang lain, bukan karena Allah. Bahkan diri kita, saya saja juga seperti itu. Ketika diri kita ingin melakukan sebuah amalan soleh dan
kita niatkan untuk istiqomah, kita berusaha untuk istiqomah, maka awal-awal itu kita tidak mendapat niat itu karena Allah, tidak sempurna niat kita. Nah, lantas bagaimana kita itu harus istiqomah, berusaha istiqomah? Intinya apa? Intinya istiqomah, kita istiqomah tapi diawali dengan sesuatu yang tidak terlalu besar, sesuatu yang kecil dan mudah dilakukan bagi kita, dan itu nanti berkelanjutan terus menerus, dan kita harus selalu memperbarui niat kita. Ketika proses istiqomah tersebut, kita selalu memperbarui niat kita. Niat di awal kita karena dunia, niat di tengah kita bisa karena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya istiqomah itu di sini. Nah, mari saya mengajak diri pribadi saya sendiri dan para teman-teman untuk senantiasa berusaha istiqomah, karena istiqomah ini adalah kunci atau salah satu jalan menuju Allah, dan salah satu jalan menuju iman kita. Maka dari itu, jangan kita berputus asa dalam menegakkan istiqomah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurangnya dari saya sendiri dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur ma qala wa la tangdur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.